Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rapin Saputra, mahasiswa semester 5 Universitas Bina Insan Lubuk Linggau. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video penjelasan tentang bagaimana cara menjalankan atau mengaplikasikan program web GIS sederhana yang telah saya buat demi memenuhi tugas ujian akhir semester untuk mata kuliah Sistem Informasi Geografis, yang mana dosen pembimbing pada mata kuliah ini adalah Bapak Joni Karman MKom. Oh iya, sebelumnya saya mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam pengerjaan tugas project web GIS sederhana ini. Mudah-mudahan kedepannya bisa saya kembangkan dengan lebih baik lagi. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita langsung saja masuk ke penjelasan langkah-langkah pengaplikasian program web GIS ini. Pertama, pastikan folder ataupun project yang telah kita buat sudah kita tempatkan di sam.htdocs. Untuk project saya buat nama folder sig_rapin. Oke, langkah pertama kita buka aplikasi SAM Control Panel. Kemudian kita klik start pada bagian modul Apache dan juga modul MySQL. Kita jalankan. Selanjutnya kita buka browser di laptop kita. Kita buka browser, bisa Mozilla ataupun di Google Chrome. Di sini saya memakai Google Chrome. Oke, kita ketik localhost /nama folder project with web GIS yang telah kita buat. Tadi folder yang saya buat adalah sig_rapin. Kita kopikan localhost sig_rapin, kemudian kita enter. Nah, ini adalah bagaimana tampilan awal di project web GIS yang telah saya buat. Untuk projectnya sendiri saya buat tentang lokasi-lokasi hotel yang ada di kota Lubuk Linggau. Kita lihat. Oh ya, untuk database-nya sendiri kita bisa buka terlebih dahulu di localhost_/php_myadmin untuk menghubungkan database yang telah saya buat sebelumnya. Kita buka terlebih dahulu project ataupun codingan yang telah kita buat bisa dengan Sublime Text ataupun dengan Notepad. Teman-teman bisa buka, terserah. Bisa dengan untuk projectnya sendiri, kita untuk codingan folder projectnya tersendiri, untuk codingan folder projectnya sendiri kita buka terlebih dahulu menggunakan aplikasi Sublime Text. Di sini saya memakai Sublime Text ya. Jika teman tidak punya, bisa memakai aplikasi lain seperti Notepad ataupun di Visual Studio Code. Saya buka aplikasi Sublime Text saya, kemudian saya open folder, buka sig_rapin. Nah, ini adalah codingan untuk aplikasi web GIS sederhana yang telah saya buat sebelumnya. Ini ada database-nya.
gis.sql. Untuk penghubungan database sendiri, kita masuk ke bagian config.php. Ini username, server, password, dan juga database name. Nah, database name di sini saya buat gis. Jadi di sini saya buat gis ya. Nah, jika teman-teman belum ada, maka teman-teman pertama harus membuat folder baru, membuat database baru. Klik baru di sini. Nah, kemudian kalau misalnya teman-teman membuat ini kata tugas, jadi nanti pada bagian codingnya juga kita rubah menjadi tugas. Nah, seperti itu ya. Dan jika teman-teman bisa meniru, berhubung saya memakai gis, jadi jadi tidak saya rubah. Di sini saya sudah buat gis. Oke. Untuk mengimport filenya tadi, kita klik import di bagian, jika sudah membuat database baru kita klik import, kemudian masukkan file gis tadi, buka, dan database pasti otomatis akan tersambung. Kemudian kita klik menu login untuk melihat ataupun untuk mengedit bagian dalam ataupun tempat-tempat yang ingin teman-teman rubah. Klik login. Di sini username dan juga passwordnya admin dan juga admin. Klik masuk. Nah, perubahan tampilan menunya juga berubah. Tadi kan cuman ada gis dan juga login dan juga peta persebaran. Nah, ini adalah untuk ketika kita login kita bisa mengedit tempatnya. Untuk menu tempat di sini kita klik. Nah, di sini adalah daftar hotel yang telah saya inputkan ke dalam programnya. Di sini ada, teman-teman bisa lihat ada sekitar 10 hotel yang telah saya inputkan ke dalam program web gis sederhana ini. Di sini ada nama tempat, hotel 929, latitude, longitude, dan juga lokasinya. Untuk menambah tempat baru ataupun menghapus, teman-teman bisa klik bagian sini untuk tambah tempat. Oh, sebelumnya kita jangan lupa untuk menghubungkan laptop kita ke internet untuk menampilkan peta ataupun Google Maps-nya. Oke, kemudian kita refresh kembali, apakah tampil? Nah, di sini kan sudah tampil petanya. Teman-teman bisa, misalnya di sini saya akan menambahkan hotel transit. Untuk filenya mungkin kita bisa cari di Google, hotel transit Lubuk Linggau. Gambarnya kita simpan terlebih dahulu ke laptop kita. Ini saya kasih nama file hotel transit, simpan. Nah, untuk gambarnya kita unggah melalui pilih file ini, kemudian kita upload atau buka hotel transit. Kemudian latitude, longitude di hotel transit. Mungkin teman-teman, kalau teman-teman malas untuk ngedrag seperti ini,
teman-teman bisa langsung pakai Google Maps sendiri. Misalnya Google Maps, di sini kita ketik Hotel Transit. Nah, Hotel Transit, di sini kita bisa klik kanan, kemudian salin. Nah, otomatis tersalin. Nah, sesudah tersalin kita kopikan di bagian latitude dan juga bagian longitude-nya. Untuk bagian longitude umumnya lebih besar di sini untuk wilayah Kota Lubuk Linggau, dan latitude-nya lebih kecil umumnya pada wilayah Lubuk Linggau. Kemudian lokasi kita salin lagi di bagian sini. Ini kan ada lokasi. Kemudian salin alamat bisa dipastikan di sini. Untuk keterangan teman-teman bisa buat terserah. Misalnya saya di sini buat keterangan Hotel Transit Lubuk Linggau, gitu aja ya. Kemudian bisa langsung kita simpan. Oke. Jadi sudah bertambah ya di sini Hotel Transit di nomor 11. Itu adalah bagaimana kita mengubah ataupun menambah pada menu tempat untuk daftar-daftar hotel yang telah saya buat. Jika teman-teman ingin membuat lokasi-lokasi lain, bisa teman-teman rubah melalui menu ini ya, edit. Nah, jadi teman-teman misalnya jika teman-teman ingin mengubah lokasi-lokasi seperti wisata, jadi teman-teman bisa rubah melalui sini, di sini saja ya, di bagian yang ini. Untuk menghapusnya juga bagian sini. Nah, pada menu galeri di sini saya buat seadanya saja. Di sini saya mengambil misalnya contoh ruang kamar yang ada di hotel-hotel yang tempat tadi. Ruang kamar di sini. Jadi teman-teman bisa pakai ataupun bisa tidak di bagian galeri ini ya. Kemudian untuk password sendiri bisa kita rubah. Tadi kan password lama yang saya sudah buat adalah admin. Teman-teman bisa rubah password baru misalnya supaya lebih aman, supaya tidak ada yang bisa mengedit. Teman-teman bisa rubah, ketik password baru dan konfirmasi, kemudian simpan ya, seperti itu. Kemudian untuk bagaimana peta persebarannya ataupun titik-titik lokasi dari tempat-tempat hotel atau daftar hotel yang telah saya buat tadi, teman-teman bisa lihat di bagian teman-teman logout terlebih dahulu, logout, kemudian kita klik menu peta persebaran. Nah, di sini adalah titik-titik lokasi hotel yang telah saya buat tadi ya. Di sini ada Hotel Smart, Hotel Cozy, Hotel Transit. Jadi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, benar ya, 11 titik tadi saya buat. Kita coba misalnya kita hapus salah satu, login tadi admin. Oke, tempatnya mungkin kita bisa mana di sini ada hapus Hotel Transit, hapus. Misalnya saya hapus lagi atau mungkin saya bisa hapus di Hotel Cozy Style Hotel ini, saya hapus dan oke. Kemudian kita logout lagi, peta persebaran, kita lihat di bagian Hotel Cozy ini titik lokasinya sudah hilang karena di menu tempat tadi kita sudah hapus, begitu ya. Kita bisa lihat di sini ya, lihat
ada Hotel 929, Hotel Dapam, Hotel Burza, dan sebagainya ya. Untuk bagian menu sini di sistem informasi geografis, teman-teman, jika teman-teman ingin merubah, teman-teman bisa lihat bagian codingnya di bagian home.php. Di sini kan ada sistem informasi geografis, dan saya di sini membuat lokasi hotel. Jika teman-teman ingin merubahnya, teman-teman bisa rubah lokasi apa gitu kan, SPBU, tempat wisata. Di sini nama saya Rapin Saputra dan lain sebagainya. Ini adalah codingan yang telah saya buat, jadi teman-teman bisa lihat sendiri. Bagian indeks ini ada bagian copyright footer. Di sini saya tulis nama saya ya, ini. Nah, bagian ini ya. Kemudian ini bagian kanan project UAS dan UTS. Jadi teman-teman bisa rubah, misalnya di sini rubah siapa gitu kan. Jika kita rubah misalnya Naruto gitu kan, dan kita refresh, kita lihat apakah berubah. Oh iya, sebelumnya setelah kita rubah pastikan kita Ctrl S atau save terlebih dahulu ya, Ctrl S. Kemudian kita refresh. Nah, jadi kan berubah di sini copyrightnya jadi Naruto. Saya rubah kembali ya. Jadi teman-teman bisa rubah di bagian sini. Untuk bagian footer, ini bagian menu, kemudian navbar, di sini bagian judul, ini bagian login, dan lain sebagainya. Teman-teman bisa rubah di bagian sini. Oh iya, untuk menu peta persebaran di sini kan pas saya buka, lokasinya tepat ataupun sesuai dengan lokasi-lokasi yang telah saya buat, yaitu di kota Lubuk Linggau. Jadi otomatis pas saya klik di sini, nah langsung tampil begitu di bagiannya, di posisi tengah-tengah. Jadi jika wilayah atau tempat teman-teman misalnya di luar kota Lubuk Linggau ini, misal login admin, misalnya di tempatnya sudah dihapus, ataupun diedit di misal lokasinya lokasi di Jawa gitu kan, nama hotel Jawa, kita cari hotel di Jakarta.
novel Jakarta. Ada Hotel Ciputra misalnya. Kita bisa salin lokasi longitude ataupun titik koordinat longitude dan latitude. Sini pilih file di sini saya misalnya saya sembarang saja ya, yang logo musyawarah di sini pakai. Untuk alamat seperti biasa tadi kita salin di bagian Google bawah, di bagian Google Maps ini kita pastekan, oke, dan simpan. Tempat. Nah, kita logout lagi, kemudian klik peta persebaran. Oke. Nah, lokasinya kan masih di Lubuk Linggau. Kita lihat di sini, nah, ada salah satu di sini, Jakarta. Nah, jadi jika semua lokasi ataupun web GIS teman-teman berada di kota Jakarta, teman-teman bisa rubah untuk lokasinya di bagian sini. Ini ya, kita mungkin di sini bisa cari latitude, longitude Jakarta. Jakarta. Nah, kita bisa klik di sini, salin, kemudian kita pastekan ke tempat list ini. Di sini kita bisa rubah di tempat list, kemudian Ctrl S atau save. Nah, kita lihat perubahannya. Jadi pas kita klik peta persebaran, sudah di lokasi Jakarta, tidak lagi di lokasi Lubuk Linggau ini. Begitu ya teman-teman. Dan satu lagi, waktu kita klik login, waktu posisi kita di login, kan di sini ada yang namanya tempat, kemudian ditambah. Nah, lokasinya kan tetap sama di sini, tetap Lubuk Linggau ya. Nah, untuk perubahan misalnya wilayah Jakarta tadi itu di bagian database-nya langsung, di bagian localhost php my admin. Di sini ada ini kan password admin, ini option. Nah, ini kita bisa rubah di bagian sini.
Jadi kita ubah, nah pastekan tempat tadi. Nah, ini ini bagian latitude ya. Nah, ini kita copy di sini ya, copy. Copy dan kirim bagian long atau longitude, ubah juga, copy ini dan pastekan, kirim. Kita lihat hasil perubahan waktu kita buka di menu tempat. Pada aksi tas, nah, lokasinya sudah berubah di bagian lokasi Jakarta ya. Tadi kan Lubuk Linggau, pas kita klik, nah, masih Lubuk Linggau ya. Pas kita bagian tambah tas, nah, lokasinya sudah di bagian Jakarta. Jadi teman-teman bisa scroll untuk menambah titik lokasi di Jakarta ya. Gedung kesenian, misalnya stadion, titik-titik stadion, teman-teman bisa cari. Ini kita logout lagi, kita klik peta persebaran. Oke, Jakarta. Jadi saya kembalikan lagi project saya sebelumnya. Oke, boleh nggak? Banget ya. Ya, mungkin segitu saja penjelasan ataupun pengaplikasian program WebGIS sederhana yang telah saya buat ini. Mudah-mudahan dapat diterima dengan baik guna memenuhi tugas UAS dan juga UTS. Saya menyadari masih banyak kekurangan. Untuk itu saya mohon maaf apabila masih banyak kekurangannya. Untuk itu saya mohon maaf apabila masih banyak kekurangan pada program ini ataupun dari penjelasan yang telah saya sampaikan ini. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.